Masjid rumah Allah, kanan kirinya banyak alat kontrasepsi. Astagfirullahaladzim. Belum lagi. Katanya ini setiap malam minggu atau malam-malam apa banyak dijadikan tempat para kaum LGBT. Saya lihat mimbar milik pemerintah Kota Cirebon. Ada Pemda di situnya kalau nggak salah. Kondisi Masjid Al-Hidayah yang terletak di Jalan Duku Semar, tepat di belakang kawasan bekas Terminal Harjamukti, Kota Cirebon, kini memprihatinkan. Tempat ibadah yang tercatat sebagai bagian dari aset Pemkot Cirebon tersebut tampak sepi, terbengkalai di bagian lingkungan luar, serta ditemukan sampah berupa kemasan alat kontrasepsi dan tisu bekas di sekitar area terbuka kompleks masjid. Kondisi tak terawat ini dikeluhkan oleh Hera Damayanti, seorang warga Kota Cirebon yang berkunjung ke lokasi pada Selasa, 18 Agustus 2026. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, tumpukan sampah berupa tisu dan beberapa bungkus alat kontrasepsi terlihat berserakan di area terbuka yang ditumbuhi semak serta dedaunan kering. Berjarak hanya sekitar 5 hingga 7 meter dari bangunan utama masjid, Hera mengaku sangat prihatin melihat lingkungan rumah ibadah yang dinodai oleh aktivitas tidak terpuji akibat minimnya pengawasan. Keberadaan sampah-sampah tersebut mengindikasikan bahwa area terbuka di sekitar masjid yang terisolasi seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat kondisi sepi. Melihat kondisi fisik dan lingkungan masjid yang kian memprihatinkan, Hera meminta tindakan nyata dari pemerintah Kota Cirebon, khususnya jajaran pimpinan daerah dan dinas terkait. Ia menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah, APBD, dalam pemeliharaan aset-aset pemerintah. Oleh karena itu, Hera menekankan agar Pemkot Cirebon membuka pintu bagi pihak swasta maupun elemen masyarakat yang memiliki niat dan kemampuan finansial untuk melakukan renovasi serta revitalisasi Masjid Al-Hidayah. Ia berharap pemerintah daerah tidak mempersulit proses administrasi dan perizinan jika ada dermawan atau komunitas yang ingin memperbaiki fasilitas masjid. Menurutnya, jika dikelola dan diperbaiki secara optimal, Masjid Al-Hidayah tidak hanya bisa berfungsi kembali sebagai sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi umat Islam, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian dari destinasi wisata religi yang menyumbang pendapatan asli daerah, PAD, Kota Cirebon. Di balik redupnya aktivitas masjid, kebersihan dan keberlangsungan Masjid Al-Hidayah selama 13 tahun terakhir bergantung pada sosok Riza. Pria yang bertugas sebagai marbot ini mengaku berupaya maksimal menjaga kebersihan tempat ibadah tersebut setiap hari tanpa menerima gaji atau imbalan tetap dari pemerintah maupun Dewan Kemakmuran Masjid, DKM. Riza menjelaskan bahwa rutinitas harian membersihkan masjid, seperti menyapu dan mengepel lantai, dilakukannya setiap pagi hari. Namun, selepas pagi, ia harus meninggalkan masjid untuk bekerja mencari nafkah sebagai pengemudi ojek demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Penghasilan utamanya dari pengelolaan masjid hanya mengandalkan keikhlasan isi kotak amal. Hal inilah yang menyebabkan kondisi lingkungan masjid kadang tampak kotor atau kurang terpantau pada siang hingga sore hari. Mengenai wacana perbaikan atau renovasi masjid dari pihak luar, Riza menyatakan sangat mendukung dan menyambut baik siapapun yang berniat memperelok tempat ibadah tersebut demi kenyamanan bersama. Riza menuturkan bahwa perubahan drastis kondisi Masjid Al-Hidayah sangat berkaitan erat dengan penutupan aktivitas Terminal Harjamukti. Saat terminal transportasi tersebut masih beroperasi aktif, masjid senantiasa ramai dikunjungi oleh para penumpang, pengemudi, maupun warga sekitar untuk menunaikan salat 5 waktu. Namun, sejak terminal ditutup, akses jalan utama menuju bangunan masjid terputus dan mengharuskan warga memutar jauh. Keterbatasan aksesibilitas ini membuat jumlah jemaah salat harian, khususnya pada waktu zuhur dan asar, menurun sangat drastis. Meski demikian, Riza memastikan bahwa fungsi utama rumah ibadah ini tidak sepenuhnya mati. Salat Jumat masih rutin diselenggarakan dan diikuti oleh jemaah dalam jumlah yang cukup banyak. Begitu pula dengan lantunan azan subuh yang terus berkumandang setiap hari melalui pengeras suara masjid yang struktur DKM-nya diketahui berada di bawah naungan Dinas Perhubungan. Kita sekarang sedang ada di daerah Duku Semar ya, tepatnya di belakang terminal, dulunya terminal ya. Di depan ada SD, apa itu namanya? Duku Semar. SD Duku Semar ya. Nah ini tepatnya di masjid ya teman-teman ya, ini masjid. Saya sebagai anggota masyarakat ya, masyarakat Kota Cirebon sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Cirebon wabil khususon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Mohon dikoreksi saya ya,
dulu lahan dari Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau nggak salah mereka udah tuker guling apa? Nah, jadi pemerintah daerah memberikan untuk terminal kepada provinsi, Dinas Perhubungan. Nah, ini yang tadinya tempat provinsi diserahkan ke pemerintah daerah. Infonya seperti itu. Di sini pun katanya ada DKM. Kebetulan kepala DKM-nya juga salah satu ASN atau pegawai lah di Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Namanya Pak Nafiki, ya. Nah, tolong deh. Ini masjid rumah Allah, saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya, karena ini saya di depan rumah Allah. Itu pertama. Terus kedua, coba teman-teman lihat di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi, itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli, ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, Pemda beri izin-izinnya all out. Selagi investor itu membiayai sendiri. Kami sebagai masyarakat mengerti ketersediaan anggaran Pemda sudah tidak ada. Tapi apabila jikalau ada dari masyarakat Kota Cirebon ingin merevitalisasi, merenovasi, dan tetap fungsinya sebagai rumah ibadah yakni masjid, tolong diberikan kemudahan aksesnya. Jangan dipersulit, jangan di macam-macam segala macam, tolong. Itu aja dari saya. Atau dari pihak Pemkota sendiri yang lebih memperhatikan lagi Bu ya? Iya, karena gini, saya dengar permintaan kota kan anggaran nggak ada, defisit anggaran, TPP apa itu namanya, tunjangan pegawai itu tidak ada, terlambat dibayar. Beda dengan kota dan kabupaten lain, kas daerah minus, bahkan banyak hutang-hutang pekerjaan yang belum dibayar. Nah, apabila jikalau ada masyarakat yang mau mengulurkan sebagian rezekinya untuk masjid ini, mohon dipermudah, jangan dipersulit. Ingat, awas, bahaya itu udah menghadang di depan kita, bahaya nih. Masjid rumah Allah, kanan kirinya banyak alat kontrasepsi, astagfirullahaladzim. Belum lagi, ini saya baru datang di saat jam-jam asar, sholat asar. Saya lihat mimbar milik pemerintah Kota Cirebon, ada Pemda di situnya kalau nggak salah. Di mimbarnya coba nanti teman-teman media coba di shoot ya di dalam masjid ini. Katanya ini setiap malam minggu atau malam-malam apa banyak dijadikan tempat para kaum LGBT, kaum banci, di mana sudah dilarang oleh Presiden Perpres nomor 111. Ini di dekat tempat ibadah. Tolong pemerintah daerah Kota Cirebon, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, apabila ini saya tegaskan, ada pihak swasta, pemerintah atau siapapun yang ingin merevitalisasi, merenovasi masjid ini menjadi layak untuk tempat ibadah, syukur-syukur menjadi destinasi wisata agama, memasukkan anggaran atau memasukkan ke kas PAD Kota Cirebon kan, jadi lebih baik gitu. Itu saja dari saya. Saya di sini sebagai marpot. Nah, kalau ya saya sebagai marbot aja, saya bebersih paling paginya aja. Udah berapa lama Pak? Saya di sini 13 tahun. 13 tahun. Semenjak nikah sama istri aja. Nah, sejak 13 tahun ini kondisi masjid ini seperti apa sih Pak? Dulunya nggak di gerbang kayak gini Pak. Ini waktu di gerbang tuh ini tuh dapat karena dari uang kota, karena ada pasar Jaka 1 dulunya. Kan ramai, jadinya di gerbang dulu nggak ada gerbang. Jadi kita di pagar tinggi kayak gitu. Dari uang kotak amal berarti. Dari kotak amal itu kita ada pasar Jaka 1 ramai. Ya kalau sekarang gimana Pak? Apa kurang terawat apa gimana Pak? Bukannya kurang terawat. Nah, saya sendiri itu semaksimal mungkin membersihkan setiap pagi. Adapun kalau sore atau siang kotor karena saya nggak dibersihin, karena saya cari nafkah. Iya kan? Kecuali takwa marbot standby karena digaji di situ. Kalau Bapak? Kalau saya nggak ada gaji. Berarti penghasilan dari kotak amal? Iya, penghasilan dari kotak amal.
Makanya saya kalau siang kotor, kalau sore kotor ya saya kerja, saya ngojek. Kalau pagi saya nyapu, ngepel, udah selesai. Kalau fasilitas di sini Pak yang kurang diperhatikan apa Pak? Fasilitas yang kurang Iya. diperhatikan. Kayak misalnya itu WC atau toilet atau gimana? Sebenarnya diperhatikan terus. Sama? Sama apa kakak ipar saya. Oh, artinya bukan sama pemerintah ya Pak? Bukan. Jadi tergantung sikon uang kotak. Kalau ada ya di ini. Kalau misalkan pengajuan kayak gini kan dari nggak tahu nih saya dari mana kurang ngerti. Dari yayasan mana saya nggak tahu. Soalnya saya marpot aja sih nggak lebih dari itu. Tapi kalau misalnya ada pihak yang mau merenovasi gimana Pak? Cuma nggak mangga aja. Mendukung ya artinya. Mendukung. Kalau di sini ada DKM-nya nggak sih Pak? Ada. Oh, ada Pak, struktur. ada satu DKM Nah itu DKM-nya dari mana sih Pak dari kalau boleh tahu, Pak? Disub Pak Haji Unafiki. Aktif Pak maksudnya? Masih maksudnya? aktif, Jumatan juga ramai. Oh di sini Jumatan ramai. Ya alhamdulillah sampai subuh juga ada yang dan saya sendiri. Cuma mungkin kayak waktu-waktu tertentu kayak tadi asar mungkin duhur kurang. Ramai lah. Iya Kak, iya. Nah kenapa Pak itu? Faktornya apa Pak? Hah? Apa emang di sini jauh dari pemukiman atau gimana Pak? Saya tuh di sini selama 13 tahun karena faktor terminal ditutup. Kalau terminal dibuka itu kemungkinan ramai orang pada sholat ke sini. Karena ditutup kan akses jalannya kan nggak ada. Mau lewat muter aja. Nah itu semenjak kapan Pak ditutup ini? Lah Tahun berapa? dia nggak hafal. Nggak apa? Kurang paham. Semenjak terminal ditutup sepi-sepinya tuh. Sedangkan terminal sendiri ada musola. Buru-buru mau ke sini. Bahkan yang calo-calo sama orang terminal juga kalau sholat fardu sholat di sini. Sholatnya kadang jumatannya aja. Kan ada musolanya sendiri sih. Oke. Pak kalau ini masjid apa sih Pak namanya? Masjid Al Hidayah. Al-Hidayah. Oke. Kalau itu tadi yang di apa itu kenapa Al-Kautsar Pak itu namanya? Hah? Namanya Oh itu kemungkinan itu ibadah, dari maksudnya wahyu dikasih nafinya. ta? Dikasih. Oh, gitu. Siap. Itu cuman belum dihapus saja. Iya, udah.